Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas testimoni SKD CPNS 2021 hari kedua ya. Wajib tonton supaya lulus SKD. Ini ada testimoni dari berbagai sumber. View-nya mudah, deret ada 4 soal, gambar ada 6 soal atau figural ya. Silogisme ada nih. Silogisme ada 4 soal, persamaan linear. Silogismenya semuanya berkesimpulan ya. Jadi kalau di tryout itu kan ada silogisme yang tidak ada kesimpulannya ya. Kalau kata mereka silogismenya berkesimpulan. Kemudian ada persamaan linear kayak X sama dengan Y ya, atau X lebih besar Y atau X lebih kecil dari Y, seperti itu ya. Kemudian ada hitungan sederhana 2 soal. Berarti ini udah 6, 4, 10, 14, 16 soal. Yang ini tidak disebutkan. Kemudian ada ide paragraf, pokok pikiran, dan sejenisnya, ada beberapa soal. Kemudian ada soal 11 pekerja buat 1 kolam dalam 4 hari. Berapa pekerja untuk membuat 12 kolam dalam 8 hari? Ini biasanya menggunakan rumus O per ST sama dengan O per ST. Jadi si objeknya adalah kolam, subjeknya pekerja, T-nya time 4. Sama dengan 12 per X kali 8 ya. Nanti ketemulah jawabannya. Kemudian ada ini biasanya analogi ya, renta, tua, kalau aus apa? Kalau aus dilihat dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, aus itu sama dengan susut karena tergosok. Contohnya pisaunya telah aus ya. Jadi karena di sini nggak ada opsinya, jadi kita di awang-awang lah ya. Susut lah. Kalau ada opsi susut ya pilih susut. Kemudian meja bundar terdapat 7 kursi dan diduduki oleh 6 orang. A duduk depan B, C duduk 3 kursi sebelah kanan B, sebelah kanan dan kiri B diisi oleh E dan F, kursi sebelah mana yang kosong. Kalau meja bundar seperti ini, triknya kalian gambar dulu ya. Ini nggak ada stylus pen, jadi kayak gini. Kemudian 7 kursi diduduki oleh 6 orang. Jadi kalian buat 7 ya. Biasanya sih ini bikin 8 ya. Kemudian A duduk depan B. Berarti si A, ini si A ya. Ini si B ya kalau depan. A duduk depan B, C duduk 3 kursi sebelah kanan B. C duduk 3 kursi sebelah kanan B. Berarti ini soalnya salah berarti. Harusnya berarti di sini ya. C duduk di kursi sebelah kanan B, berarti si C-nya di sini. Duduk 3 kursi sebelah kanan B dan tersisa 2 kursi, mungkin maksudnya gitu ya. Dan kiri B diisi oleh E dan F. Berarti ini E, ini F ya, sebelah kiri B.
kursi sebelah mana yang kosong. Oke, tapi karena di sini nggak ada opsinya ya, jadi susah jawabnya. Kemudian A 10 menit lebih lama dari B untuk sampai rumah dari sekolah. A 10 menit lebih lama dari B untuk sampai rumah dari sekolah. Berarti ini pakai rumus yang A sama dengan B plus 10. C dan B berpisah di pertigaan dan C harus melewati beberapa rumah. D paling cepat sampai rumah, urutan rumah mulai dari yang terdekat dengan sekolah. Oh, ini analisis. Tiba-tiba soal kayak gini, kalau misalnya kurang terlatih ya, lebih baik diakhirkan saja ya. Soal-soal yang lebih dari 54 detik lewat dulu lah, karena itu akan memakan waktu. Kerjakan di akhir saja. Papasan pada jarak berapa A dan B bertemu jika berjalan berlawanan. Ini pasti pakai rumus Jokowi ya. J sama dengan K kali W. Ini maaf ya tulisannya jelek karena ini nggak pakai stylus pen. Nanti ini kan yang ditanya pada jarak berapa ya? J sama dengan J ya. Ini J1, ini J2. J adalah kecepatan kali waktu sama dengan kecepatan kali waktu. Ini kecepatan si yang berlawanan ini. Ini kecepatan si orang yang ini kecepatan A dan waktu A dan ini kecepatan B waktu B. Nanti kalau diketahui angkanya tinggal masuk-masukin ya. Setelah dimasuk-masukin nanti akan ketemu jawabannya. Kemudian untuk TWK pasal 26 ayat 1, pasal 26 ayat 1 itu adalah tentang warga negara ya. Jadi warga negara adalah orang Indo asli dan bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang. Maksud bangsa lain di sini adalah misalnya seperti kemarin kan kayak Christian Gonzalez kan itu bangsa lain, tetapi karena dia ingin jadi warga negara Indonesia, maka dia dinaturalisasi dan kemudian disahkan oleh undang-undang. Kemudian untuk wewenang MPR setelah undang-undang diamandemen adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wapres, memberhentikan presiden dan wapres dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Kemudian ada pengertian fungsi legislasi DPR. Fungsi legislasi DPR adalah menyusun program legislasi nasional, menyusun RUU, menerima RUU yang diajukan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian pengamalan sila ketiga dalam dunia internasional, yaitu memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini seperti amanat pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Jadi bangsa Indonesia tidak mendukung penjajahan dan selalu melawan penjajahan tetapi dengan cara perdamaian abadi ya. Melalui diplomasi, melalui pengiriman kontingen Garuda, pasukan PBB dan sebagainya.
Kemudian pengamalan sila ketiga dalam bermasyarakat yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa dan menempatkan persatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian untuk pengamalan sila kelima dalam eksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia digunakan sebaik mungkin untuk masyarakat Indonesia, bukan untuk penguasa dan pejabat, juga bukan untuk kepentingan sendiri. Inilah yang dimaksud dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sumber daya alam yang ada itu untuk seluruh bangsa Indonesia ya, bukan dimiliki oleh para elit politik atau pejabat untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian kalimat ejaan yang disempurnakan ada 4 soal ya. Jadi di sini triknya kalian harus memiliki database atau hafalan ya. Hafalan mengenai kata-kata baku ya. Harus banyak hafalannya. Kemudian kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu digali dari kepribadian bangsa Indonesia dan jiwa bangsa Indonesia ketika rapat BPUPKI ya. Jadi Pancasila adalah sudah berurat berakar dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, di mana hukum yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kalau bertentangan dengan Pancasila, maka hukum atau undang-undang tersebut tidak bisa disahkan ya. Kemudian ada VR lagi dari soal yang masih diingat dan masih berusaha mengingat. TWK. TWK yang berasal TKP-nya. Kemudian kesalahan yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita melanggar undang-undang NRI dalam hal apa ya? Hal yang tidak tepat dilakukan sebagai masyarakat pemimpin siswa berdasarkan pengamalan Pancasila. Berarti kita harus hafal butir-butir Pancasila ya, supaya tahu apa-apa yang bertentangan dengan butir-butir Pancasila. Kemudian yang ditanyakan adalah tugas DPR. Kemudian integritas Haji Agus Salim dalam cerita. Kemudian ada bahasa Indonesia, inti paragraf, nilai moral cerita, kalimat efektif, tanda baca yang salah, ide pokok paragraf. Oke. Tadi sampai sini ya. Kemudian untuk TIU, pecahan ya, ada pecahan. Pecahan tersebut dikali, bagi, tambah, kurang. Ada 3 nomor. Berarti yang pecahan-pecahan ini gampang ya. Cuma dikali, bagi, tambah, kurang. Kemudian ada perbandingan 3 atau 4 soal. Ini bisa perbandingan senilai, berbalik nilai. Pekerja dan hari 1 soal. Pekerja dan hari berarti berbalik nilai ya. Jumlah bensin dan jarak yang ditempuh, bukan Jokowi. Jumlah bensin dan jarak yang ditempuh sudah pasti ya, pakai rumus JKW ya. Oke, next. Analitis kayaknya 4 soal, posisi duduk melingkar, duduk berderet di travel, siapa saja chef yang bisa masak masakan Cina, dan posisi duduk berhadapan. Tadi sudah dibahas ya yang posisi melingkar itu triknya gimana. Kemudian yang duduk berderet ini sudah pernah dibahas ya di Enigma CPNS, scroll saja ke bawah. Kemudian ada deret 3 soal, sederhana. Ada yang angka ribuan, ratusan ribu. Deret huruf gak ada.
Untuk silogisme ada 3 soal, beberapa pilihan jawaban mengecoh. Mirip tapi tak sama. Kemudian ada analogi verbal 3 atau 4 soal. Matahari terang. Kalau api apa ya? Kemudian soal cerita 1 atau 2, figural 10 soal kayaknya. 3 analogi, 3 ketidaksamaan, 4 serial. Wah, ini banyak ya figuralnya. Persamaan jika X sama dengan Y sama dengan, maka X lebih kecil atau lebih besar daripada Y. 3 nomor kayaknya. Kayak tadi juga ada ya, FR yang kayak gini. Kemudian untuk TKP ada istilah yang beda. Hospitality, pelayanan publik 7 nomor, sosial kultural, sosial budaya 7 nomor. Sikap kita ditugaskan di tempat yang berbeda. Lainnya kurang lebih modelnya sama kayak di soal-soal TKP, kebanyakan hanya menggunakan bahasa yang menurutku terlalu tinggi, jadi harus beberapa kali baca soal baru paham. Pilihannya juga mengecoh, hampir mirip-mirip semua. Nah, ini nih. Bahasa yang terlalu tinggi ini membuat kita bingung ya. Kenapa bingung? Karena kita jadi susah fokus ya kalau bahasanya terlalu tinggi. Justru kalau kita membaca beberapa kali, kita jadi kehabisan waktu ya. Pilihannya juga mengecoh, hampir mirip-mirip semua. Jadi harus hati-hati ya dengan bahasa yang terlalu tinggi, itu seperti jebakan ya, seperti permainan kata-kata. Disitulah letak trap atau jebakannya. Kalian harus fokus dan memiliki kosakata yang banyak. Kemudian di TWK ada sejarah, konsep Pancasila, amandemen, undang-undang. Wah, amandemen ini keluar lagi ya. Kemarin di FR hari pertama amandemen ada juga ya, dan sudah diberikan jembatan keledainya supaya lebih mengingat. Kemudian seputar BPKI, pengaruh Perang Dunia II terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengaruh Perang Dunia II sangat berpengaruh ya, apalagi akibat dari peperangan antara Sekutu dan Jepang ya. Karena Belanda dikalahkan oleh Jepang, Jepang menjajah Indonesia, Indonesia jadi punya tentara peta ya. Tetapi ketika Jepang dikalahkan oleh Sekutu, Indonesia bisa merdeka ya dengan proklamasi. Nah, ketika Jepang dikalahkan oleh Sekutu, di Indonesia terjadi vacuum of power ya. Jadi di Indonesia nggak ada kekuasaan. Jadi Indonesia itu tidak merebut kekuasaan dari pihak penjajah ya. Karena pada saat itu di Indonesia sedang terjadi vacuum of power ya. Jadi kekosongan kekuasaan. Kemudian Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Jadi pengaruh Perang Dunia II itu sangat-sangat berpengaruh besar ya. Karena dengan adanya Perang Dunia II, Indonesia bisa proklamasi ya. Bab dan pasal tentang presiden. Kemudian Komite Nasional Indonesia Pusat menentukan penulisan gelar yang benar. Tapi ingat teman-teman, paket soal CPNS itu terdiri dari banyak paket, gak cuma satu paket aja. Ya. BKN punya banyak ribuan soal ya. Jadi belum tentu yang keluar di sini nanti keluar juga di kalian. Kunci TWK banyakin membaca saja, baca sejarah mulai dari Budi Utomo sampai pasca kemerdekaan. Untuk BPUPKI sebaiknya hafalin apa saja keputusan yang diambil dalam sidang BPUPKI. Tahun berapa aja amandemen.
Amandemen itu dari 1999 sampai 1999, 2000, 2001, dan 2002 ya. Sedangkan yang diambil dalam sidang BPUPK itu tanggal 30 Mei, tanggal 29 Mei Muhammad Yamin membacakan rumusan Pancasila, tanggal 30 Supomo ya membacakan rumusan Pancasila, dan tanggal 1 Juni adalah Soekarno yang membacakan rumusan Pancasila. Sehingga 1 Juni itu disebut hari kelahiran Pancasila ya. Kemudian tanggal 22 Juninya disahkan BPUPKI Piagam Jakarta ya. Oke, seperti itu. Apa hal mendasar yang diubah pada UUD 45 selama amandemen? Banyak ya, terutama lembaga-lembaga seperti lembaga MPR. Dulu MPR itu adalah wujud dari perwakilan rakyat ya, ketika memilih presiden. Tetapi setelah diamandemen, MPR itu hanya bertugas mengubah undang-undang, melantik presiden, dan bisa menjatuhkan presiden ya apabila presiden melanggar undang-undang. Tapi setelah diamandemen, pemilihan menjadi langsung ya oleh rakyat. Jadi presiden tidak lagi dipilih oleh MPR gitu ya. Selama amandemen. Jadi intinya amandemen itu berpengaruh besar kepada lembaga-lembaga dan pengurangan kekuasaan presiden ya, yang tadinya presiden terus kekuasaannya begitu besar ya, bahkan bisa sampai presiden seumur hidup ya. Kemudian untuk bahasa Indonesia tentang penulisan gelar saya beri sedikit materinya. Dalam penulisan gelar, setiap satu kata yang disingkat harus diakhir dengan satu tanda titik. Seperti sarjana ekonomi, SE. Kalau titiknya di sini salah. Kalau titiknya S titik E titik baru benar. Kemudian ini kesalahan penulisan gelar yang paling banyak terjadi dan seakan itu benar dan valid karena di ijazah pun kadang ditulis SE titik. Tetapi yang benar adalah S titik E titik. Prof titik Ahmad, S titik E titik, M titik SI titik. Antara nama dan gelar harus ada koma ya. Jika terdiri dari dua gelar di belakang dipisah dengan koma. Sarjana Administrasi Publik contohnya S titik A titik P titik dan lain-lain. Kemudian ada FR lagi. Soal yang keluar di sesi 1 benar-benar hanya berpatokan pada kisi-kisi dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 plus soal bahasa Indonesia. TWK-nya adalah nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia. TIU-nya analogi ada, sinonim dan antonim gak ada. Silogisme, analitis, soal menentukan urutan dan semacamnya, deret angka, soalnya sederhana tapi angka. Ratusan ribuan berhitung sederhana, ini cuma matematika sederhana, perbandingan kuantitatif senilai dan berbalik nilai. Soal cerita seperti kendaraan susul menyusul, volume bak mandi yang diisi air. Soal gambar ada analogi gambar, kebersamaan, lalu mencari kelanjutan gambar. Nanti ini ada kotretannya ya, volume bak mandi yang diisi air. Kemudian TKP, anti radikalisme ada, pelayanan publik, profesionalisme, sosial budaya, jejaring kerja, IT. Jadi untuk TWK itu udah UUD 45, perjanjian KMB ada, pengamalan Pancasila, ada 4 soal, jenis paragraf, induktif, deduktif. Ada 2 soal, kata serapan, amandemen UUD 45 dan jumlah pasal.
yang diubah di setiap amandemen. Ada bela negara, ada bahasa Indonesia, 3 soal, kalimat efektif, gagasan pokok, kesimpulan paragraf, tugas MPR, kewenangan presiden sewaktu UDERIS, kemudian integrasi, nasionalisme, dasar negara, kesadaran hukum, penyelenggara negara, ideologi negara, terbuka, filterisasi budaya, cita-cita, berkembang, musyawarah, kepribadian bangsa, pandangan hidup, falsafah hidup, paradigma pembangunan, perjanjian luhur founding father, proses kristalisasi, sumber hukum, yuridis, kenegaraan. Jiwa bangsa Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Untuk TIU-nya ada perbandingan hari kerja, urutan tempat duduk, figural, ada figural 2 dimensi dan 3 dimensi seperti kubus. Figural ada 5 soal ya. Yang tadi ada 10, yang ini ada 5. Posisi antrian, estimasi 4 soal, perbandingan senilai dan berbalik nilai, perhitungan sederhana, numerik, kali bagi, tambah kurang, pecahan, estimasi 3 soal. Deret angka estimasi 3 soal, sinonim antonim, permutasi siklis, silogisme, soal cerita, susul menyusul, berpasangan, volume bak, bandi jika diisi air. Untuk TKP narasi tidak terlalu panjang, dan opsi bisa berbeda baik dan tidak, kemampuan manajerial sebagai pimpinan. Nah, ini yang tadi dimaksud ya, yang volume bak mandi air. Jadi ini seperti catatan kotretan ya. Kemudian dipoto. 1 meter dengan 10 dm. Ini ada baloknya, volumenya 10 liter per menit. P-nya panjangnya 6 m sama dengan 60 dm. Lebarnya 4 m sama dengan 40 dm. Tingginya 1 m sama dengan 10 dm. Volume balok sama dengan P kali L kali T ya. 60 kali 40 kali 10 sama dengan 24.000 dm kubik. 24.000 dm kubik itu sama dengan 24.000 liter. Waktu mengisi adalah volume bak per kecepatan air sama dengan 20.000 dibagi 40 sama dengan 600 menit. 600 menit dibagi 60 sama dengan 10 jam. Ini nomor 31, 32, 33 udah dikasih soal cerita berarti ya. Kalau yang 32 ini seperti soal yang familiar ya. Ini soal kayak 1/5 wadah ditambah 6 liter jadi setengahnya wadah. Gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Jadi asalnya si wadah itu terisi 1/5 air ya. Kemudian ditambah 6 liter jadi terisi setengahnya ya, setengah dari wadah itu. Nah, untuk mencari liter, jadi si setengahnya pindah ruas ke kiri ya. Jadi 1/5 wadah dikurangi 1/2 wadah. Sama dengan 6. Disamakan penyebutnya. 5 kali 2, 10. Ininya 2. Ininya 5 ya. 2W min 5 sama dengan min 3W per 10 sama dengan min 6. Min 3W sama dengan min 60W sama dengan min 60 dibagi min 3 sama dengan 20 liter. Untuk yang ini sepertinya ini perbandingan terbalik.
Jawabannya 21 orang. Kita di sini tidak bisa menebaknya soalnya seperti apa. Karena ini hanya berupa kotretan yang nggak ada soalnya. Kemudian untuk nomor 34-nya 2,4 liter sama dengan 2400 cm kubik. Air masuk 400 dikurangi 150 sama dengan 250 cm kubik. 2400 dibagi 250 sama dengan 9,6 menit. 9 menit dalam kurung, oh ini sih 0,6 ya. Di sini ada 0,6 menit kali 60. Berarti 36 detik. Jadi 9 menit 36 detik. Untuk yang 35-nya 30 liter sama dengan 30.000 cm kubik. 30.000 dibagi 600 sama dengan 50 menit. Kita tidak tahu ya ini soalnya seperti apa, cuma ada kotretannya saja. Ini ada deret ya. Deretnya 50, 47, 42, 38, 32, 25, 17. Yang atasnya min 2, min 4, min 5, min 6, min 7. Yang bawahnya min 7, min 32, 42 kurangi 32, 10 ya. Tapi ini kenapa gini? Ini tulisannya berapa ya? Kemudian yang bawahnya 34, 20, 30, 23, 26, 26. Polanya katanya min 4, min 4, min 2. Kemudian seperti ini ya, ini semua deret. Kalau ini juga deret bertingkat ya. 99 ke 82 min 7. 82 ke 69 min 13. 69 ke 60 min 9. 9 ke min 13 adalah 4 dan min 13 ke 9 adalah min 4. Kemudian ini ada juga yang dicari apa ini? Harga beli ya. Oh, yang dicari berapa ekor ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada dari BKN 8. BKN 8 tuh Kalimantan ya. Kalimantan Timur. Di sini kita bisa melihat sebuah pelajaran yang berguna. Di bawah sini ada yang nilai TIU-nya 160, TKP-nya 198, tapi TWK-nya kurang 5, bro. Padahal nilai dia tuh 418. Di atas orang-orang yang 300 ya. Ini TWK-nya salah satu ya. Jadi pesan moralnya adalah kalian harus menghitung yang yakin benar untuk memenuhi passing grade ya. Ini 65. Passing grade TWK tuh 65, berarti 65 dibagi 5 13 ya. Kalian harus betul 13 soal ya. 13 soal dari 30 soal ya. Jadi kalian harus benar-benar memastikan bahwa yang 13 soal itu betul. Supaya nggak nyesek kayak ini ya. Padahal ini TIU-nya tinggi. TIU-nya cuma kurang 1, 2, 3 ya. Cuma kurang 3 soal. Dari nilai sempurna ya. Cuma salah 3 soal dari 100, dari poin tertingginya itu kan 175 ya. Soalnya ada 35, berarti dia itu salah 3 di TIU. Cuman TWK-nya
gak memenuhi passing grade, jadi ya gak lolos ya. Kemudian ada peserta dari BKN Pusat ya, Jumat jam 10. Ada Aditya Wilis Yogatama Nugraha, TWK-nya 135 ya. TIU-nya 160, ini juga cuma salah 3 nih TIU-nya. Dan TKP-nya 193, nilai totalnya 488 ya. Berarti sampai saat ini skor tertinggi itu masih 488 ya sampai video ini dibuat. Tapi tetap ya berdasarkan persentase TWK itu menjadi nilai yang paling rendah ya. Karena nilainya jarang ya, yang 135 itu jarang ya TWK. Dari kemarin-kemarin paling tinggi itu 135 ya TWK. Jarang yang 140. Atau belum ada ya, yang 140 belum ada. Ini suasana di antrian pengecekan dokumen ya, harus jaga jarak kurang lebih 1 meter lah ya. Ini sepi ya, biasanya ramai ya. Berarti pesertanya emang dibatas per sesinya. Oke, belajar jangan jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang dibagikan di Match PNS. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info ya. Toke. Tekan subscribe dan loncengnya. Semoga kalian lulus SKD dan jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikut.